Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih, yang tidak pernah pilih, karena siapapun pasti bakal dikasih. Betul. Orang gak sholat, orang gak puasa Ramadan, di bulan puasa dia taruh kolak di pinggir jalan, kolaknya laku nggak? Laku nggak? Betul. Allah Maha Pengasih, nggak pernah pilih kasih. Cuma terkadang manusia yang pilih-pilih. Betul. Contoh anak soleh, anak soleh. Nah, jangan ngobrol ya. Usah ceramahnya nggak lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih 4 jam selesai. Tadi saya ngomong apaan? Jadi lupa tuh. Ikan sepat, ikan gabus. Contoh, ada orang pesta syukuran, turut mengundang Pak Lurah ada, Pak RW ada, Pak Dewan ada, saudara kandungnya 3, yang satu pengusaha, yang satu sarjana, yang satu pengangguran, 2 ada namanya, yang satu enggak ada. Tapi bukan orang Sudimara Pinang, bukan. Orang Sudimara Pinang mah alhamdulillah nggak pernah pilih kasih. Selain Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Saya mau tanya dulu, orang tua sama anaknya kasih apa sayang? Orang tua sama anaknya kasih apa sayang? Sayang. Orang disayang pasti bakal di, tapi orang kasih belum tentu. Betul. Nah, sementara kalau ada pengamen, nih kayaknya anaknya didampingin ini dia. Kuping saya kedengeran ini. Dan enggak apa tuh, enggak concern. Nah. Anak-anak, aja dulu ya. Siap? Oke, anak soleh. Nah, dikunci mulutnya. Sanggup? Nah. Kalau ada pengamen di rumah kita, dia ngamen tuh, kita kasih apa sayang? Bukan sayang. Dia pergi kemana bodoh amat, dia makan di mana bodoh amat, dia tidur di mana bodoh. Kita cuma kasih, tapi enggak. Dia nyanyi, sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Udah segitu aja, mahal kali. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua kumpul bareng di dunia, kumpul bareng di akhirat, semuanya masuk surga dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Nah, yang main HP-nya matiin. Yang main HP-nya matiin. Kalau main HP juga kita doain amin. Yang punya pacar putus sama pacarnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, Ustadz kita, Bapak Haji Junaidi beserta keluarga besar beliau, guru besar kita Kang Ajengan Jana Kertabumi, juga Kang Ajengan Ade Fahmi, Kang Ajengan Ustadz Guru Nimun, Ketua DNI Kecamatan Pinang, juga Bapak Lurah kita Bapak Haji Ade Fahmi MSI. Semoga Allah berikan kesehatan, amin, panjang umurnya, amin. Juga Bapak RW kita Bapak Haji Mardan, Bapak RT Haji Nur Hasan, dan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tidak lupa Bapak Ustadz Haji Dawiri, Bapak Ustadz Haji Diding, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sini dulu ya, mulutnya ditutup, lagi ngaji, jelas? Udah gini aja deh, Pak Ustadz kasih 50.000. 50.000, ya, jadi diam dah tuh. Nah, tapi jangan ngobrol lagi ya. Nah, bonus pertanyaan apa? Nah, pertanyaannya gini, Pak Lurah bilang yang namanya Muharram itu bulan yang dihormati, bulan yang terjadi jejak peristiwa besar agama para nabi dan umat-umat terdahulu. Di antara keistimewaan bulan Muharram, nanti tebak nama nabinya, paham? Paham? Ya, dengerin dulu pertanyaannya. Ada seorang nabi di bulan Muharram dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun, lalu diselamatkan oleh Allah. Laut membelah. Ketika itu Nabi sudah sampai di tepi pantai, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, titik-titik, nabinya siapa? Nanti dulu ya, nanti dulu ya. Satu. Yang kedua, di bulan Muharram peristiwa Nabi, ada seorang nabi dibakar oleh raja, namanya Raja Namrud, karena menghancurkan berhala sesembahan mereka. Nah, kira-kira nabinya siapa? Dua dulu, ntar lagi. Dua, ingat-ingat ya. Yang ketiga, di bulan Muharram ada nabi atas izin Allah diselamatkan keluar dari ikan nun. Siapa nabinya? Tiga dulu. Tiga. Ya nggak apa-apa, ngaji dulu. Yang keempat, ada nenek moyangnya manusia, rajanya manusia. Ada nabi yang pertama Allah ciptakan makan buah khuldi beserta istrinya, tobatnya diterima oleh Allah. Siapa nama nabinya? Udah 4 tuh pertanyaannya. Yang kelima, yang terakhir, ada nabi di bulan Muharram
Beliau didakwa oleh ibu angkatnya namanya Zulaikha, dibebaskan dari penjara Mesir. Nah, ini pun terjadi di bulan Muharram, dan banyak peristiwa besar-besar para nabi di bulan Muharram. Ayo, siapa yang sanggup kelima nabi tersebut? Siapa yang mau maju? Satu siapa di zaman Firaun? Nabinya Nabi Adam, Nabi Musa. Oke. Kemudian yang kedua Nabi siapa? Raja Namrud itu Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Yunus. Yang keempat Nabi Adam alaihis. Yang kelima Nabi Yunus alaihis. Saya ngasih siapa banyak begini. Udah gini aja dah, rame-rame ya. Ada nggak duitnya? Nih, yang 50, tinggal tutup. Nih. Nah, taruh dulu ini. Ya udah. Nah ya, ntar ada kuis lagi ya. Dah duduk, ntar ada kuis lagi. Nah, tepuk tangan buat anak-anaknya. Pinter pin. Alhamdulillah. Dah, saya pantun dulu ya. Boleh pantun? Boleh. Dah, ngajinya mulutnya kon. Nanti ada door prize lagi ya. Dapat berapa itu? Bagi-bagi itu. Dah, boleh pantun? Boleh. Ke warung beli ketan. Ketannya dimakan Pak Haji RW Mardan. Malam ini kita kumpul di pengajian untuk tingkatkan iman. Alhamdulillah. Boleh pantun lagi? Boleh. Aku datang ke pengajian. Aku datang untuk mengaji. Majlis Talim Nulul Quran. Santriannya cakep, ganteng, juga rajin, juga pintar ngaji. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, dari konteks ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam, bicara tentang Muharram, bicara tentang Majelis Taklim Nurul Quran. Apa Nurul Quran itu? Cahaya Al-Quran. Kemudian keberkahan, kebaikan, untuk meraih keberkahan, berbagi bersama anak-anak yatim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu. Nah, dari konteks ini, pertama saya akan bicara tentang namanya nih. Namanya luar biasa, Majlis Taklim Nurul. Dulu, sekarang pun masih ada. yakni guru kita bersama Bapak Kiai Haji Sarja Sasmita. Apa nama taklimnya? Darul Quran. Pak Ustadz Manib, Pak Ustadz Haji Agus Sofyan, Ibu Ustazah Satina, Umi Maimunah, Ustadz Junaidi, Ustadz Abdul Rauf, Ustadz Hadis, semua adalah kader-kader daripada Majelis Taklim Darul Quran. Satu Majelis Taklim melahirkan Majelis Taklim di Sudimara, Pinang. Alhamdulillah. Artinya apa? Sudimara Pinang kagak kehabisan obor. Alhamdulillah. Nah, dari konteks ini anak-anak, Pak Ustadz mau tanya, apa itu? Guru pertama, sebutin namanya. Kira-kira siapa guru kita pertama yang kita ingat namanya? Dapat apaan? Guru kita pertama adalah orang
tua bukan yang di pengajian, bukan yang di sekolah, tapi guru kita pertama adalah kedua orang tua kita, ayah dan ibu. Jelas? Paham? Dan sekolah kita yang pertama, majelis taklim kita yang pertama bukan Nurul Quran, bukan Ar-Ribat, bukan SDN Pinang 4, bukan SDN Pinang 6, tapi adalah rumah kita sendiri. Jelas, Bu? Jadi Bapak Ibu adalah guru pertama bagi anak-anak kita, dan rumah kita adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Nah, dari konteks ini, ibu pengen punya anak yang soleh dan soleha. Anaknya udah soleha belum? Alhamdulillah. Anaknya udah soleh belum? Alhamdulillah. Sekarang ibunya udah soleha belum? Insya. Nah, oke. Untuk menjadikan anak kita yang soleh dan soleha, yang pertama nih, orang tua memberikan contoh, orang tua memberikan keteladanan. Artinya apa? Kalau udah jam 5 HP-nya simpen, HP-nya ditaruh, HP-nya dimatiin. Betul? Saya hari ini terharu dan bangga. Malam ini pertama saya bisa hadir di majelis taklim Nurul Quran. Selama ini saya tahunya dari grup tuh Sudimara Penang, ada PHBI di majelis Nurul Quran. Melihat anak-anak tampil seperti ini, kita teringat dulu kampung Sudimara Pinang. Betul? Maghrib banyak pengajian, maghrib taklim rame, masjid rame, musola rame. Alhamdulillah. Nah, tadi ada santriwati namanya Kang saya, anak beliau ya. Memang yang namanya betul, air tidak jauh-jauh jatuh dari talang. Betul? Yang namanya pohon buahnya nggak jauh jatuh dari pohon. Babanya cakep suaranya, anaknya juga cakep. Betul? Tadi ada yang namanya Saukia, suaranya bagus. Alhamdulillah. Jadi anak bagaimana orang tua? Orang tua adalah fotokopi anak. Kalau bapaknya rajin sholat, anaknya rajin sholat. Kalau emaknya nutup aurat, anaknya nutup aurat. Sebaliknya, kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Kalau bapaknya tukang nyolong, anaknya tukang nyopet. Jelas, Bu? Orang tua memberikan keteladanan, memberikan contoh. Kalau anak kita pengen nutup aurat, maka emaknya dulu tutup aurat. Kalau anaknya pengen ngaji, bisa ngaji, rajin ngaji, maka emaknya datang ke Ayo saya tanya sama ibu dulu nih, Bu, pilih mana, mau ngaji apa diajiin? Ngaji. Sekarang saya mau tanya semuanya nih, anak bangsa, anak soleh, nah, diam dulu ya. Oke, saya mau tanya nih, jangan ada dusta di antara kita. Kalau baru bangun tidur, yang pertama kali kita pegang HP apa Al-Quran? Lebih lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Lebih lama mana baca HP sama baca Al-Quran? Di motor HP, di rumah HP, nganter anak HP, lagi ngaji HP.
kalau lagi sakaratul maut udah mati pengen dibacain HP apa Al-Quran? Pinter jawabnya. Ayo semuanya nih, kira-kira pilih mana, mau ngaji apa diajiin? Mau sholat apa disolatin? Mau tahlilan apa ditahlilin? Mau doa apa didoain? Mau azan apa diazanin? Mau berangkat sendiri ke Rotul Jannah apa dianterin? Berangkat sendiri. Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Nggak mau di depan, maunya di belakang. Karena masih hidup. Ada orang waktu hidup nggak pernah ngaji, udah mati pengen diajiin. Waktu hidup nggak pernah tahlilan, udah mati pengen ditahlilin. Waktu hidup cuma lewat masjid, lewat musola, udah mati pengen masuk masjid. Tapi bukan orang sini marah pindang, bukan. Di sini mah alhamdulillah. Kalau udah sholat subuh jamaahnya penuh sampai keluar. Penuh sampai keluar. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini masih terus? Masih? Terus? Menghina itu. Ini kan ustadz bukan tukang parkir. Terus aja. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Apa itu namanya? Mirasan, narko. Kata PRT Haji Nurasan tuh, dulu ada ciu, dulu ada topi miring, ada inti sari, ada Arab Bali, ada Raja Wali, ada anggur merah. Kok tahu? Pak RT Nurasan yang ngasih tahu dulu. Tapi sekarang beliau alhamdulillah wajahnya kayak Prabu Siliwangi, anaknya Raden Kian Santang. Pokoknya punya RT yang wajahnya begini, kalau belum mati jangan kuburin dulu. Mudah-mudahan cepat jodohnya, amin. Punya istri yang soleha, amin. Amin Allahumma. Udah punya istri lagi belum? Belum. Kita doain istrinya soleha nanti. Ini kayaknya wajah-wajah istri soleha ini. Amin. Tung keripik, hai tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Betul. Tung keripik, hai tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Bu, saya mau tanya nih sama suami-suami nih, Bu, banyak mana dosa istri sama suami? Hah? Suami? Bapak-bapak, banyak mana dosa istri sama suaminya? Banyak istrinya katanya. Bu, kalau kita pergi ngaji, jangan cuma salam sama Bu Haji. Jangan cuma salaman sama ustazahnya, apalagi salamannya bolak balik.
cium tangan bolak-balik sama suami. Kenapa? Kalau istri cium tangan pundak suami ini, maka istri dosanya rontok. Paham? Kalau dicium lagi telapak tangannya, maka suami dosanya juga nanti pulang ngaji, ada PRW di rumah, ada PRT di rumah suami kita, maka tangannya cium bolak-balik. Sanggup bu? Kata suaminya, tumben lo bolak-balik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anak-anak, tadi saya terharu melihat penampilan suara-suara yang merdu, berjanjinya membaca Al-Qur'annya, nazam kitabnya luar biasa. Kalau seperti ini Saudara Pinang sepertinya adalah cahaya-cahaya Al-Qur'an. Alhamdulillah. Nah anak-anak, Nabi telah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an yang kita baca nanti jadi syafaat bagi orang yang membacanya. Amin. Bu, kalau kita punya anak, kalau kita sebagai orang tua datang ke pengajian, maka setiap langkah kita ini merontokkan dosa. Setiap langkah kita meninggikan, menaikkan derajat kita. Alhamdulillah. Dengan kita hadir di pengajian, maka diberkahkan rezeki kita. Alhamdulillah. Dengan datang ke pengajian, maka kita dimudahkan dalam menghadapi sakaratul. Dengan hadir di pengajian, maka kita wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Nah karena itu bu, ibu kalau ngaji hari apa? Senin. Di mana ngajinya? Di Baitul? Bukan di mall, bukan di pasar malam, bukan di Baitul. Apa Baitul Jannah itu? Rumah surga, betul. Nah kalau kita ada pengajian untuk ibu-ibu, taklimnya malam apa hari? Malam Jumat. Seandainya ada pusing sedikit, ya, ada kayaknya pegal sedikit, kalau keadaan seperti itu maka tetap hadir di Nah caranya apa? Supaya pusingnya hilang, pegalnya hilang. Caranya apa? Ayo saya ajarin. Tarik nafas, tarik, lepas. Masih pusing, tarik lagi, lepas, tarik lagi. Nah, kalau masih pusing juga, tarik tunai. Tarik, insya Allah pusingnya nggak ada, hilang tuh pusingnya. Setiap huruf Al-Quran adalah doa. Setiap huruf Al-Quran adalah mukjizat. Setiap huruf Al-Quran adalah pertolongan. Setiap huruf Al-Quran adalah hidayah. Setiap huruf Al-Quran adalah kemudahan. Artinya apa? Ketika anak-anak kita ngaji di Nurul Quran, setiap malam dia membaca Al-Quran, artinya apa? Anak sedang mendoakan orang tua. Alhamdulillah. Anak sedang berdoa, ya Allah berikan kemudahan rezeki orang tua saya. Ya Allah berikan hidayah kepada kedua orang tua saya. Ini untungnya kalau anak kita hadir di pengajian. Alhamdulillah. Nah ini yang pertama, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Nah ini yang pertama. Nah yang kedua, ini ceramahnya buat umum aja nih ya. Anak-anak, anak soleh, duduknya yang rapi, mulutnya dikunci, jangan ngobrol. Pak Ustadznya kupingnya
ceramahnya jadi tidak konsentrasi. Untuk sound sistemnya bagus, jadi suaranya ikut terdengar. Alhamdulillah, jadi dangdut gak kalah sama pengajian. Betul. Namanya juga Ustadz Junaidi. Jadi gak tanggung-tanggung nih. Tendanya cakep gak tendanya nih? Cakep. Panggungnya cakep gak? Cakep. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, angkat tangan yang tadi sholat maghrib. Coba. Sholat maghrib gak? Sholat maghrib. Betul. Tadi siapa yang tadi sholat asar? Nah, sholat asar. Siapa tadi yang sholat zuhur? Oke. Siapa yang semalam sholat isya? Nah, alhamdulillah. Nah, sholat isya. Ya, oke. Bu. Kalau ada rumah kita di dalam, dapur sedang terbakar, anak kita sedang tidur di kamar tidur, kita ada di ruang tamu, kira-kira tuh anak yang sedang tidur kita bangunin nggak? Betul. Seandainya susah dibangunin, kita tarik nggak? Betul. Kalau tidak bisa ditarik, kita seret. Nggak bisa diseret, kita siram. Kenapa? Rumah sedang terbakar. Kalau kita tidak selamatkan anak kita, maka anak kita nanti mati dibakar api. Betul. Nah, sebaliknya saya kasih tahu nih, sepanas-panasnya api di dunia, warnanya kebiru-biruan. Apa bu? Kebiru-biruan. Ibu dulu ada pramuka, ada anak sedang pramuka api unggun, warnanya merah apa kebiru-biruan? Betul. Kemudian ada ibu sedang masak di gas, masak di kayu, warnanya apa? Ada merahnya lebih banyak. Ada rumah kebakaran, ada pabrik kebakaran, ada mobil kebakaran, itu warnanya masih merah, sedikit kebiru-biruan. Betul. Nah, panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas, api yang ada di dunia. Jelas bu? Jadi kalau ibu punya anak, bapak punya anak, ketika anaknya masih tidur sholat subuh, ibu tidak bangunin tuh anaknya, artinya apa? Bahwa orang tua mengikhlaskan anaknya dibakar api. Dalam surat Al-Hajj ayat 47 dijelaskan bahwa satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Satu kali sholat zuhur terlewatkan, maka sebanding dia 1000 tahun di dunia. Kalau zuhurnya out, maghribnya out, isanya out, subuhnya out, zuhurnya out, 5 waktu dalam sehari semalam, maka sebanding 5000 tahun di dunia. Jelas bu? Kemudian nanti yang namanya di neraka terus disiksa. Tuh yang namanya neraka, tiada henti dengan siksaan. Nanti orang di neraka dikasih makanan gratis. Apa makanannya? Buah zakum. Buah zakum itu lelehan logam yang mendidih. Apabila dimakan, maka perutnya mendidih. Dan nanti di neraka itu dikasih air yang namanya hamim. Apa itu hamim? yakni air yang mendidih yang apabila diminum maka khususnya bakal putus. Ini ganjaran bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Nah karena itu kita titip sama anak-anak kita, nak, walaupun kamu masih dosa sama orang tua, walaupun kamu pacaran kurang sehat, ataupun kamu melakukan perbuatan judi atau minum, tapi sholat jangan ditinggal. Karena itu cepat atau lambat
yang akan menolong kita. Paham Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Karena tujuan orang beriman bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat dan terjaga dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Nah, penutup tentang sholat. Anak-anak, awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal manusia yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat as-shalah adalah sholatnya, bukan puasanya, bukan ngajinya, bukan sedekahnya, bukan zakatnya dan lain-lain sebagainya, tapi pertama kali diperiksa pada hari kiamat adalah sholat kita. Fa'in sholahat sholahat sairu amalihi. Apabila sholatnya baik, dia mengerjakan sholat, maka amal-amal yang lain Allah terima. Dia sedekah buat anak yatim, maka sedekahnya diterima. Dia nyumbang tenda, maka dianggap bernilai pahala. Dia ngasih kue, dia ngasih air minum, maka dianggap bernilai ibadah kalau orang itu mengerjakan. Wa in fasadat sairu amalihi. Namun apabila dia tidak mengerjakan sholat, maka amal-amal yang lain tidak diterima. Miftahul jannah as-shalah. Kunci masuk surga itu adalah sholat. Kita punya rumah, rumahnya rumah kita. Seandainya itu pintunya kita yang beli, rumahnya rumah kita, tapi kalau tidak ada kuncinya, maka pintu rumah tidak bisa dibuka. Betul? Kita punya motor, motornya punya kita, yang beli kita, tapi kalau kuncinya salah, maka motor tidak bisa berjalan. Betul? Miftahul jannah as-shalah. Kunci masuk surga adalah sholat. Mudah-mudahan anak kita semua anak yang rajin sholat, amin. Anak yang sholat 5 waktunya, mengerjakan sehari semalam 5 waktu. Bareng kumpul di dunia, kumpul bareng juga di surganya Allah Subhanahu. Nah, ini yang kedua dan yang terakhir, yakni tentang apa? Kebaikan, juga keberkahan dan berbagi bergembira dengan anak-anak yatim. Betul? Supaya nanti tahun depan Muharram ini acaranya semakin besar, amin, dan tetap dilaksanakan, amin, dan semakin giat berani kita untuk bersedekah, untuk menyantuni anak-anak. Nah, saya mau tanya, sedekah itu enakan kecil enggak ikhlas apa gede tapi ikhlas? Mendingan gede tapi ikhlas daripada kecil enggak ikhlas. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk acara Muharram ini, dia menyantuni anak-anak yatim, maka seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ini ada 100 biji. Artinya apa? Allah melipat gandakan ganjaran pahala bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim. Bagi orang nyanyi lagi bagi orang-orang yang mengadakan acara pengajian. Alhamdulillah, penutupnya, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kata Allah, orang
yang menginfakkan hartanya boleh di malam, boleh di siang hari, boleh secara tersembunyi, boleh secara terang-terangan. Mereka semua mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu. Nah, artinya apa? Sedekah itu boleh disebutin namanya, betul. Sedekah itu artinya apa? Boleh diumum. Oh, Pak RT sekian, Pak RW sekian, Pak Lurah sekian, orang taklim jamaah sekian. Bukan karena ria, tapi semata-mata ayo yang kaya nyumbang gajah, betul. Yang semut nyumbang kambing. Jangan sebaliknya, yang kaya nyumbang kambing, yang semut nyumbang gajah. Betul. Nah, mudah-mudahan semua kita diterima oleh Allah Subhanahu. Ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Nah, sajak nyanyi bareng dah gitu. Gak usah malam-malam ngajinya. Saya pernah tampil bareng nih sama Bang Haji Romai Rama. Waktu Alam Sutra itu masjidnya masjid kampung. Yang satu belum ada masjid yang ada itu, yang komplek tuh. Ya. Itu ada Bang Haji Romai Rama diundang acara Muharram. Dalam konteks itu ada masjid perumahan dan masjid kampung. Tahu tuh panitia ngundang saya juga. Takut-takut Bang Haji nggak datang kali ya. Nah, anak-anak di sini sayang. Anak soleh. Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya. Siap Bu? Pak Lurah nyanyi ya. Ya. Sudah siap? Kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa. Pak RT nyanyi, Pak RT. Kalau tangan saya jatuh. Nah, apa-apanya itu? Yang pertama. Apa-apa yang kedua? Nah, gini. Hu, ha, hu. Bisa. Ya, kita latihan ya. 1, 2, 3. Hu, ha, hu. Oke, kita mulai latihan yang pertama. Sudah siap? Oke. Kalau tangan saya jatuh, kurang kenceng. Kalau tangan saya jatuh, yang kedua. 1, 2, 3. Hu, ha, hu. Oke, kita mulai. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya, banyak yang moga. Benar. Di malam ini ada talim tahu Muharram santunan yatim di mana? Di Ustadz Junaidi. Ya, nanti belakangan. Udah acara selesai belakangan juga dia. Ini yang ke surga murah harganya, tapi banyak yang enggak. Betul. Puasa bayar enggak puasa? Salat bayar enggak? Enggak bayar. Tapi jalan yang ke surga, jangankan orang enggak dikasih tahu aja belum tentu mau. Betul. Coba jalan yang ke neraka pakai duit nggak? Pakai duit nggak ke neraka? Bayar nggak? Yuk jalan yang ke neraka. Kalau suka melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marahan, cepat matinya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya, banyak
yang suka betul ketika negara sedang corona 2 tahun yang lalu kurang lebih di Fortune tuh banyak layangan yang muter. Banyak yang main layangan, satu benang 100.000, walaupun hadiahnya umroh, walaupun hadiahnya haji. Kalau satu benang 100.000 itu bukan kontes, itu namanya judi. Tapi bukan orang Sudi Marapinang, orang Fortune, mainnya di Fortune, layangannya ada di Sudi Marapinang, cuma yang main orang. Jelas Bu? Bukan orang Jaksa, bukan. Nah ini yang namanya jalan yang kena mahal harganya, tapi banyak yang oke. Kalau nanti ada orang taklim Nurul Quran masuk surga, amin, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RW, Pak RT masuk, na'udhu, bukan karena Allah tak sayang hambanya, semua terserah kita. Amin Allahumma. Nah penutup terakhir mohon izin, kesimpulannya biar bisa masuk ke dalam hati ya Bu ya, izin ya Pak ya. Nah penutupnya, kita hidup di atas tanah, udah mati masuk ke dalam tanah karena kita berasal di dalam tanah. Saya mau tanya, di kampung Sudi Marapinang pernah nggak mati lampunya dadakan dari PLN malam-malam? Pernah? Udah mati malam gelap, maka gelap tambah gelap. Ketika rumah kita matinya malam, gelap tambah gelap. Lalu ada desis suara ular masuk ke dalam rumah kita, maka kita panik, maka kita takut betul. Cari pintu untuk keluar, cari jendela untuk melompat. Saat itu pun kita teriak tolong, 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 ada ular di dalam rumah kita, betul. Kita hidup di atas tanah, udah mati masuk ke dalam. Nah ketika kuburan kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ular besar yang namanya ular sujal akra, maka saat itu tidak ada lagi pintu untuk keluar, tidak ada lagi jendela untuk melompat. Kita pun tidak bisa teriak tolong, tolong, tolong. Saat itu yang menolong kita adalah amal ibadah kita, betul. Salat yang menolong kita, puasa yang menolong, anak kita yang soleh dan soleha itu yang akan menolong kita, betul. Nah, kemudian yang terakhir ada sebuah kisah tukang kuli membangun sebuah perumahan. Dia izin pengen berhenti, pengen pensiun. Kata bosnya, boleh berhenti, boleh pensiun, syaratnya bikin rumah yang terakhir. 3 minggu kemudian rumah itu jadi, lapor sama bosnya, bos saya pengen berhenti, saya pengen pensiun, nih kuncinya, rumahnya udah jadi. Kata bosnya, dah kuncinya bapak pegang. Maksudnya bos, itu rumah terakhir yang bapak bangun, rumahnya buat bapak seneng berhenti dapat rumah, betul. Nangis tapi seneng. Pulang ke rumah ketemu istrinya, ditanya boleh berhenti, boleh ibu. Lalu dikasih kunci. Maksudnya apa? Ternyata rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat kita. Istrinya alhamdulillah, suaminya nangis lagi tapi nyesel. Kenapa nyesel? Ya Allah,
Kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa bangunnya buru-buru? Kalau ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa ukurannya tidak teliti? Kalau ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa barangnya tidak berkualitas? Artinya apa? Kita sedang membangun rumah di dunia, tapi rumah itu untuk di akhirat. Kalau ngaji jangan buru, betul. Kalau sholat jangan buru. Kalau lagi zikiran jangan buru. Kenapa? Rumah di dunia, tapi rumah kita untuk di akhirat. Amin Allahumma. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Karena jangan Haji Junaidi semoga cepat berangkat haji. Amin. Beserta istri dan keluarga besarnya. Dan kita semua kumpul bareng di dunia, kumpul bareng nanti di akhirat. Amin. Dan kita semua punya anak yang soleh dan soleha. Di dunia jadi kebanggaan, nanti di akhirat menjadi syafaat buat kita semua. Orang tua kita yang sudah wafat diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya. Anak kita yang sedang sekolah lanjut sampai sarjana, yang belum kerja semoga Allah percepat dapat pekerjaan, yang belum dapat jodoh dipercepat jodohnya, yang sudah menikah belum punya keturunan semoga Allah cepat-cepat punya keturunan, yang pengen berangkat haji umrah hajatnya dikabul oleh Allah. Amin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila haratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tutup. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.